Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan presentasi hasil kerja kelompok kami mengenai model pembelajaran. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri sebagai ketua kelompok 5. Yang kedua yaitu Dirgahayu Hajra Saputri. Yang ketiga Nur Atifah Rahmi. Yang keempat Evi Andani. Yang kelima Ahmad Ardianto. Adapun topik materi pelajaran yang kami pilih dalam kelompok kami yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila. Adapun model pembelajaran yang kami pilih yaitu Value Clarification Technique atau VCT. Baik, kami memilih model pembelajaran VCT karena melalui model tersebut siswa diberikan kesempatan atau kebebasan dalam mengolah dan mengklarifikasikan nilai-nilai yang telah ada pada dirinya. Melalui proses pengklarifikasi nilai-nilai, siswa dituntut untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran guna memperjelas nilai-nilai dan perasaan yang telah ada pada dirinya. Hal ini akan membantu siswa dalam dalam mengembangkan suatu sistem nilai yang ada pada dirinya, sehingga siswa dapat menentukan pilihan nilai dan konsisten dalam bertindak dan berperilaku. Terima kasih. Baik, adapun langkah-langkah penerapan model pembelajaran VCT yang pertama yaitu guru mencari atau membuat media stimulus yang dapat berupa perbuatan atau fenomena yang berisi nilai-nilai kontras yang terkait dengan materi pelajaran yang telah disampaikan. Media stimulus yang ditampilkan itu hendaknya dapat merangsang, melibatkan dan mengembangkan potensi afektual siswa. Yang kedua yaitu dalam proses kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu guru memberikan media stimulus dapat berupa cerita ataupun gambar mengenai materi yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi untuk berdialog secara mandiri ataupun berdialog bersama dengan teman-temannya berkaitan dengan media stimulus yang telah ditampilkan tadi. Yang ketiga yaitu melaksanakan dialog terpimpin melalui sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh guru baik secara terkait dengan media yang telah ditampilkan. Yang keempat yaitu menentukan argumen atau pendirian yang telah pendirian melalui pertanyaan yang telah disusun oleh guru baik secara individu maupun kelompok. Yang kelima yaitu pembahasan dan pembuktian argumen. Yang terakhir yaitu penyimpulan, di mana guru dan para peserta didik menyimpulkan menyimpulkan materi pelajaran sebagai akhir dari proses pembelajaran. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan media verification technique. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak present terlebih dahulu. Ya, dengarkan nama baik. Nurul Fitri. Hadir, Pak. Dani. Hadir, Pak. Dirgahayu Hajra Saputri. Hadir, Pak. Dan Nur Atifah Rahmi. Hadir, Pak. Ya. Baik.
hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Sebelum Bapak melanjutkan materi yang ingin saya sampaikan, Bapak akan membacakan sila-sila yang ada di Pancasila tersebut. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik, kita lanjut kepada materinya. Ya. Seperti yang terkandung pada lambang burung Garuda, nilai-nilai Pancasila harus kita tanamkan dan kita terapkan pada diri kita agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Karena di masa mendatang, kita yang akan menjadi penerus generasi bangsa ini. Terlebih dahulu kita menerapkan nilai-nilai Pancasila pada diri kita sendiri. Salah satunya merapikan tempat tidur, belajar tepat waktu, belajar disiplin waktu, dan lain sebagainya, bersikap jujur dan konsisten. Selanjutnya, dalam keluarga, peran orang tua sangat penting dalam membentuk dan mendidik karakter anak. Peran orang tua kita sangat berperan penting dalam karakter anak tersebut. Perlu ditanamkan pada anak-anak kita agar perilaku-perilaku yang baik seperti rajin beribadah, sopan santun, bertanggung jawab, dan lain sebagainya itu tertanam dalam diri orang siswa tersebut, peserta didik tersebut. Ya, berikut penerapan nilai-nilai Pancasila pada keluarga. Yang pertama, saling menghormati antar sesama keluarga. Kedua, saling menyayangi satu sama lain. Yang ketiga, sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Dan yang keempat, sebagai anak harus patuh terhadap perintah orang. Dan yang kelima, berperilaku sopan terhadap keluarga. Nah, kita lanjut. Dalam lingkungan sekolah, semua siswa, guru, dan juga staf harus mematuhi peraturan dan tata tertib tentunya. Dan berikut penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, Bapak akan bacakan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Jadi semua anak-anak perhatikan ya. Nah, yang pertama, saling menghormati antar siswa. Ini kadang biasa kita lelekan sebagai peserta didik. Kita saling mengejek antar sesama teman. Nah, yang kedua, menghormati guru. Jika kita lewat depan guru, kita harus minimal kita tunduk kalau jalan. Atau bersalim, sapa, bersalam kepada guru. Yang ketiga, selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama siswa sekolah. Yang keempat, belajar dengan giat. Dan yang kelima, memberikan suara dalam pemilihan pengurus OSIS. Itu. Kita lanjut. Dalam lingkungan sekitar maupun masyarakat kita juga harus taat hukum yang berlaku di dalam masyarakat atau negara tersebut. Berikut penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kita. Di sini ada 5 nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan. Yang pertama, saling tegur, sapa terhadap masyarakat. Ya, seperti Bapak jelaskan tadi di awal, bahwasanya kita harus saling sapa sama teman, guru, baik masyarakat yang kita kenal maupun tidak kenal. Yang kedua, berperilaku baik terhadap masyarakat. Yang ketiga, memelihara dan menjaga lingkungan. Yang keempat, saling menyayangi satu sama lain. Yang kelima, menghormati orang yang lebih tua. Bapak telah memaparkan sebuah nilai-nilai Pancasila, baik itu dalam diri kita maupun di lingkungan atau sehari-hari kita. Jadi Bapak ingin mengajukan sebuah pertanyaan, yang pertanyaannya seperti ini.
Bagaimanakah jika ada seorang yang melanggar nilai-nilai Pancasila seperti yang terdapat pada gambar berikut ini? Bisa kita lihat bersama di slide terakhir ini. Ibu melarang anaknya untuk ribut. Jadi bagaimana anak-anak sekalian pandangannya jika ada seseorang yang melanggar nilai-nilai Pancasila seperti yang terdapat pada gambar berikut ini? Jadi saya ingin anak-anak sekalian, peserta didik sekalian berdiskusi. Saya berikan waktu selama 2 menit, keluarkan pendapatnya tentang sebentar saya tunjuk tentang gambar tersebut. Jadi silahkan. Jika sudah bisa atau perwakilan dari anak-anak sekalian, dari teman-teman kalian. Jika sudah menemukan jawabannya, saya persilakan kepada Nurul Fitri. Nurul Fitri saja perwakilan dan teman-teman kelas ini. Bapak ajukan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Guru. Menurut saya, dari gambar tersebut, saya berpendapat bahwa dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa anak tersebut sifatnya keras kepala atau tidak bisa dinasehati. Ya, seperti itu. Gitu. Ya, memang kadang kebanyakan anak-anak sekarang keras kepala dan susah dinasehati. Itu karena anak itu jarang diberikan nasihat oleh orang tuanya. Itu faktor salah satunya ya. Jadi faktor yang kedua itu dari lingkungan kita, lingkungan anak-anak itu atau Fitri itu sendiri. Jadi Fitri sebagai anak orang tua harus berbakti, harus mendengar nasihat jika diberikan oleh nasihat kepada orang tuanya maupun guru tersebut. Misalnya Bapak ini menjelaskan seperti Fitri harus mendengarkan dan minimal kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Oke. Tadi Fitri telah menjawab atau memberikan jawabannya dari gambar yang Bapak sampaikan mewakili dari teman-temannya. Jadi kita melangkah ke saya ingin mendengar argumen dari anak-anak sekalian tentang nilai-nilai Pancasila yang kita ketahui. Saya berikan waktu selama kurang lebih 2 menit untuk memberikan argumen. Argumen itu semacam pendapat kita sendiri tentang pelajaran pada hari ini. Silakan. Saya berikan waktu selama 2 menit, kurang lebih 2 sampai 3 menit. Silakan. Silakan mencari argumen sendiri. Sembari kita mencari argumen, Bapak ingin sampaikan sebentar kita akan mengadakan diskusi. Jadi lebih bagusnya mungkin kita bagi kelompok ya. Fitri dengan Nur Latifah dan Hajra dengan Evi.
Sebentar. Jadi argumennya itu disatukan minimal satu orang setiap perwakilan yang memberikan argumen. Sebentar kita akan diskusi jika sudah menemukan argumen-argumennya. Bisa dimulai jawab, Pak. Kita sembari menunggu juga teman-teman tak yang lain, bisa kita mulai. Fitri perwakilan dari kelompok 1 ya, bersama Hajra Saputri dan Nurati dengan Evi Andani, minimal satu orang satu kelompok saja. Bisa dikemukakan argumennya Fitri, Nurul Fitri, silahkan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita sebagai anak SD sejak dini harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Karena jika kita melakukan pertentangan terhadap nilai-nilai Pancasila, maka otomatis akan menimbulkan masalah yang terjadi pada diri sendiri maupun pada masyarakat lainnya. Dari gambar yang telah ditampilkan tersebut terdapat seorang anak yang bersifat keras kepala, tidak bisa dinasehati oleh orang tuanya, sehingga itu akan menimbulkan masalah bagi anak tersebut dan bisa melanggar norma-norma yang berlaku di dalam pembelajaran PKN. Terima kasih. Terima kasih atas argumen yang telah diberikan kepada saya. Ini sangat bagus ya. Nur Fitri membahas tentang memahami nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kelompok 2, tinggal 3 perwakilan menit. dari kelompok 2. Tinggal 3 menit. Ya. Sekarang kelompok 2. Terus kita menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Silakan kelompok 2. Bisa menurut ini, bisa Evi Andani, sembarang mengemukakan argumennya. Silakan Nurati Farahmi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Di sini saya memaparkan pendapat saya tentang nilai Pancasila, yang dimana nilai-nilai Pancasila itu sangat penting bagi kehidupan kita, yang mana diterapkan dalam kehidupan sehari, yaitu contohnya pada sila pertama, ketuhanan Maha Esa, harus rajin beribadah. Sila kedua, kita harus menghormati orang tua maupun guru kita. Pada sila 3, persatuan. Sila ketiga, kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air kita. Dan Bapak sila keempat, ya cukup Nurati Farahmi. Ya, Bapak rasa dari kelompok 2 juga sudah cukup. Kita intinya semua dari kelompok 1 dan 2 itu harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita agar terbentuk karakter-karakter penerus bangsa. Nah, itu. Jadi untuk sebagai penyimpulan terakhir, Bapak mungkin menyampaikan kepada anak-anak sekalian bahwasanya kita sebagai penerus bangsa, anak SD ada penerus bangsa untuk negara ini. Jadi jika kita diberikan nasihat oleh guru, orang tua maupun orang lain, kita jangan lihat siapa orangnya, akan tetapi apa yang diberikan untuk kita sebagai penerus
sekian materi Bapak yang sempat saya sampaikan kepada anak-anak sekalian. Semoga kita sehat terus ya. Semoga bermanfaat juga materi yang Bapak berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.